Hai, selamat pagi. Dengan saya Bidan Juju, kita ngobrol bareng yuk. Kita ngobrol pagi ya dengan Bidan Juju. Ini kita akan bahas cara pemberian ASI atau emang apa sih pemberian ASI itu ya. Kita sebagai ibu dulu atau kita sebagai orang tua, pokoknya suami juga harus mensupport istrinya memberikan ASI dengan eksklusif. Eksklusif itu apa sih? Selama 6 bulan jadi anak full dengan ASI tanpa support dan tanpa makanan tambahan, karena setelah 6 bulan nanti ada makanan tambahan ya. Pemberian ASI itu udah dilakukan sebenarnya dari pas lahir. Kalau ibu bidan, kalau emang si ibu itu lahirnya di Paskes atau di fasilitas kesehatan, biasanya ibu bidan itu melakukan IMD. Apa sih IMD itu? IMD itu menempelkan si bayi pas baru lahir ke dada ibu dan membiarkan si bayi itu mencari puting si ibu. Ya, itu namanya IMD. Biasanya 1 jam pertama itu ditempelkan di, nah biasanya ketemu bayi udah mulai ngemut gitu. IMD. Tapi IMD juga ada syarat-syaratnya, yaitu syaratnya bayinya yang normal, yang emang langsung nangis dan yang lain-lainnya. Kalau bayinya yang dengan komplikasi yang tidak dilakukan IMD. Yang kedua adalah pemberian kolostrum. Kolostrum itu apa sih Bu Bidan? Kolostrum itu adalah air susu yang keluar pertama kali, biasanya berwarna kuning atau emang malah ada yang jernih ya. Kolostrum itu banyak mengandung protein, itu untuk daya tahan tubuh si bayi ya, atau bayi kita. Jadi untuk daya tahan tubuh bayi kita itu protek pertama yang Allah berikan kepada kita itu dengan kolostrum itu, yaitu air susu pertama. Katanya kalau orang tua zaman dulu tuh dibuang karena itu kotor, padahal itu banyak banget mengandung vitaminnya atau proteinnya yang diperlukan oleh si bayi untuk daya tahan tubuh. Jadi bayinya biar tidak mudah sakit, biar bayinya sehat, itu diberikanlah si kolostrum itu, jangan sampai dibuang. Yang kedua adalah cara menyusu. Cara menyusu itu maksudnya gini. Jadi ketika bayi baru lahir itu emang bawaannya dia tidur terus ya, tidur terus. Makanya kita sebagai orang tua 2 jam, pokoknya sebelum 2 jam dia dibangunkan untuk menyusu. Soalnya jangan sampai bayi melebihi 2 jam tidur, karena berarti kan bayi itu dalam tanda kutip, nanti saya ada tentang penjelasannya tentang bayi kuning dan yang lainnya ya. Karena bayi kuning itu biasanya dia tidur melulu, dia tidak ingat nyusu, dia tidak minta nyusu. Nah, sebaiknya si bayi itu kalau bayi awal-awal lahir itu pokoknya setiap 2 jam sekali dia harus disusukan. Yang selanjutnya adalah bayi ASI eksklusif ya. Apa sih ASI eksklusif itu? ASI eksklusif itu jadi itu yang tadi saya jelaskan, selama 6 bulan dia full ASI tanpa makanan, karena si lambung bayi itu dia masih sangat kecil sekali, yang dia butuhkan itu hanya ASI. Makanya ketika dikasih makanan lain, ada yang emang terjadi konstipasi atau BAB-nya keras, malah sampai harus diobatin. Pokoknya kita sebagai ibu yang udah dengan berjuta manfaatnya di ASI, kita jangan sampai memberikan makanan tambahan sebelum 6 bulan. Banyak resikonya. Resikonya nanti infeksi usus, jadinya anaknya untuk tumbuh kembangnya susah, perkembangannya juga susah. Sebenarnya banyak sekali ceritanya, tapi pokoknya yang saya sampaikan sekarang, kita sebagai ibu-ibu muda, ibu-ibu milenial lah ya, yang bisa segala sesuatu kita bisa searching dari YouTube ataupun dari Google untuk mencari ilmu-ilmu. Kita harus lebih aware dengan kesehatan, lebih aware bahwa ASI eksklusif itu lebih penting daripada makanan-makanan tambahan setelahnya. Nanti setelah 6 bulan ibu akan puas memberikan anak makanan apa, mau coba makanan apa nanti setelah 6 bulan. Sebelum 6 bulan saya berpesan, pokoknya jangan sampai kita memberikan makanan tambahan sebelum 6 bulan, karena emang
Allah merancang perut si bayi itu hanya untuk ASI aja. Makanya dalam supor aja ada aturan umur-umurnya. Kenapa ada aturan umur-umurnya? Karena umur 0 bulan itu dia hanya bisa mencerna itu. Nanti setelah dia 6-12 dia hanya bisa mencerna rada lebih meningkatkan lagi. Jadi menurut ilmunya manusia pun udah meningkatkan atau mengkelas-kelaskan si susunya. Nah, kalau dengan ASI kita tidak harus berpikir yang 6-12 atau yang 1+ gitu ya. Yang penting kita menyusu, dan menyusu ASI itu sangat mudah sekali. Kok mudah? Ya mudah. Ketika malam kita nggak harus bikin air susu kan, kita langsung lep, ketika buka lep aja gitu kan. Jadi sebenarnya pool ASI itu sangat bagus sekali dibandingkan dengan supor. Kalau supor namanya juga buatan manusia ya. Kalau ASI itu udah Allah yang merancang, pasti sangat luar biasa sekali, kandungannya seperti apa udah Allah yang rancang ya. Ya mungkin seperti ibu-ibu mungkin kalau ada pertanyaan bisa bertanya lewat kolom komentar nanti. Untuk misalkan ibu-ibu minta video apa lagi tentang ilmu kesehatan yang bisa saya jawab, insya Allah saya akan jawab di video yang lainnya. Terima kasih.